Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem cerdas. Yang pertama adalah pengertian teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Menurut Haak dan Kin, teknologi informasi adalah alat perangkat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Berikutnya adalah pengertian Artificial Intelligence atau AI menurut para ahli. Menurut Kristianto, Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang dibuat khusus untuk perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam suatu kecerdasan sistem komputer. Menurut Gaskin, Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang ditujukan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan ini diciptakan dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Berikutnya adalah perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan bersifat konsisten dan teliti. Kecerdasan komputer bersifat teliti dan konsisten sesuai dengan program algoritma yang dimasukkan. Sedangkan manusia sering tidak menentukan atau tidak konsisten dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan kecerdasan alami atau manusia bersifat lebih kreatif, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, memiliki tingkat keterampilan yang luas, mulai dari tingkat pemula, menengah, sampai tingkat ahli. Berikutnya adalah sejarah Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Pada tahun 1974, Paul John Werbos pertama kali menerangkan jaringan saraf yang digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik. Pada tahun 1982, Hopfield dan para ahli fisika lain menggunakan berbagai teknik statistika guna mengolahkan sifat penyimpanan dan pengoptimalannya pada suatu jaringan saraf. David Rumelhart dan Geoff Hinton yang merupakan para ahli psikologi melanjutkan penelitiannya tentang model jaringan saraf pada memori. Pada tahun 1986, istilah pembelajaran propagasi balik atau backpropagation learning diumumkan oleh David Rumelhart, Hinton, dan Williams. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke ilmu psikologi dan komputer. Pada tahun 1990, mendapat perolehan yang cukup besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi bermacam aplikasi. Contohnya Deep Blue yang merupakan sebuah komputer permainan catur dan mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game terkenal pada tahun 1997. Berikutnya adalah contoh dari teknologi sistem cerdas. Teknologi yang menggunakan sistem cerdas AI adalah speech recognition. Teknologi ini mampu untuk mengenali dan menganalisis suara dari manusia dan mengubah menjadi format lain di komputer. Perintah suara ini biasanya telah digunakan berbagai aplikasi smartphone seperti Google Now, Microsoft Cortana, dan Apple Siri. Dan yang sedang paling top sekarang ini adalah Google Assistant yang mulai banyak digunakan oleh pengguna Android karena akan membantu mencari kebutuhan informasi apapun, perintah, hanya dengan mengucapkan kata atau kalimat yang diinginkan oleh manusia. Yang kedua adalah drone. Pesawat tanpa awak digunakan untuk memantau keadaan sekitar, seperti mengalami kemacetan lalu lintas, bahkan juga sudah dikembangkan untuk pencarian dan penyelamatan. Teknologi saat ini sangat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan teknologi ini juga dapat menggantikan peran manusia dalam kehidupan nyata. Kesimpulan saya adalah era teknologi modern semakin bagus semakin meningkat. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, teknologi dapat mempermudahkan para pekerjaan manusia. Teknologi ini juga untuk mempermudah aktivitas manusia yang menggunakan alat teknologi canggih yang menggunakan Artificial Intelligence sehari-hari.
Inilah daftar referensi saya yang ambil dari internet. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.